Shalom, jumpa lagi di channel video Bu Eli. Bapak Ibu guru hebat, salam dan bahagia. Pada seri PGP, Pendidikan Guru Penggerak, khususnya Angkatan 11, kali ini Bu Eli akan berbagi khusus untuk pengajar praktik ya, yang salah satu tugasnya adalah membuat laporan lokakarya. Nih kebetulan baru saja menyelesaikan lokakarya orientasi pendidikan guru penggerak angkatan 11 untuk wilayah Kota Jambi ya. Jadi Bu Eri membuat laporan ini dan Bu Eri share karena banyak yang tanya ini seperti apa membuatnya. Komponennya apa saja ya. Sebentar kita jelaskan. Sebelumnya terima kasih ya Bapak Ibu guru hebat yang sudah subscribe, like, share, dan komen pada channel ini. Kiranya channel ini bisa lebih luas lagi digunakan oleh masyarakat, khususnya pendidik, dan pada konten-konten seperti ini. Terima kasih. Baik, kita mulai ya. Laporan lokakarya orientasi ini template-nya sudah ada di dalam LMS yang sekarang terintegrasi pada PMM ya. Jadi LMS-nya itu tidak berdiri sendiri, tetapi LMS pada PGP Angkatan 11 ini adalah terintegrasi tersambung pada PMM ya. Jadi Bapak Ibu guru hebat login ke sana menggunakan akun Belajar ID ya. Nah, ini sekali lagi template-nya sudah ada ya. Kita tinggal mengganti-ganti ya. Misalnya ini laporan, ini kita tulis lokakarya orientasi ya. Atau lokakarya 1, 2, sampai 7 atau juga bisa ditulis PI pendampingan individu ya tergantung kebutuhannya ya. Nah, lalu ada tulisannya, judulnya program pendidikan guru penggerak angkatan berapa, kita tulis di sini ini angkatan 11 untuk wilayah mana, Kota Jambi karena Bu Eli itu pengajar praktik Kota Jambi ya. Kemudian kita boleh memberikan foto di sini ya sebagai kenang-kenangan ya. Ditulis pengajar praktiknya, ya bla 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 seperti itu. Dan di sini ada KOP-nya, Balai Besar Guru Penggerak ya atau Balai Guru Penggerak Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi tahunnya ditulis tahun 2024 seperti itu ya. Nah, ini covernya ya Bapak Ibu guru hebat. Nah, kita mulai di halaman 1, ini sudah ada daftar isinya ya, sudah ada ya. Ini Bu Eli memberikan nuansa yang berbeda dalam arti menghias ya. Covernya ini Bu Eli kasih warna biru misalnya ya. Ini Bapak Ibu bisa berkreasi di sana untuk desainnya. Dan ini daftar isinya sudah ada latar belakang, tujuan, indikatornya, sasarannya, pelaksananya bagaimana, pihak terkait yang terlibat siapa saja, lalu deskripsi pelaksanaan pendampingannya. Kalau ada pendampingan ya, kalau pendampingan individu ya, tapi ini kan bukan pendampingan, tapi lokakarya ya. Lalu evaluasi, penutup, dan lampiran. Seperti itu. Nah, baik. Jadi ini sudah ada template-nya ya. Lalu kita ke sini ya. Ini latar belakang Bapak Ibu guru hebat. Ini latar belakang sudah tertulis di sana ya. Dan seterusnya. Ini sudah ada semua. Kita tinggal mau ganti fontnya. Misalnya mau di font PNR 20 PT seperti ya. Seperti itu. Dan seterusnya ini sudah ada untuk latar belakangnya tidak perlu diganti ya karena tinggal pakai saja ya. Nah, ini peserta ya, pesertanya kita tuliskan ya. Peserta lokakarya orientasi calon guru penggerak angkatan 11 Kota Jambi adalah yang ikut siapa ya? Karena Bu Eli itu ada di kelas ya, kelas C ya. Jadi di kelas C itu ada 3 pengajar praktik, masing-masing pengajar praktik itu mengajar 5 CGP, maka di sini ada 15 CGP Kota Jambi, asal sekolahnya dan keterangan hadir tidak hadir. Kebetulan ada yang tidak hadir 1, seperti itu. Dan seterusnya kita tuliskan dari mana data ini. Data ini tentu sudah ada datanya ya. Jadi datanya kita pindahkan dari surat undangan bisa, dari SK bisa ya, seperti itu. Kita tuliskan nama lengkap dan sekolahnya 15 orang ya. Nah, lalu tujuan ya. Nah, tujuan ini ditulis di sini kita tinggal ganti ya. Lokakarya berapa ya? CGP angkatan berapa Kota Jambi? Tujuannya adalah bla bla bla. Ini diperoleh dari mana? Ini diperoleh dari buku panduan lokakarya
orientasi ya Bapak Ibu, yang ada di LMS PMM ya, semua tersedia di sana ya. Kemudian indikator keberhasilan atau ketercapaian tujuan pembelajaran ya. Nah, seperti itu ini kita tuliskan. Indikatornya apa saja, CGP dapat memahami dan seterusnya. Ini disesuaikan dengan tujuan pembelajarannya ya. Tujuan pembelajaran dapat dari mana? Itu diperoleh dari LMS juga ya, dari modul-modul yang dipelajari oleh em, apa CGP-nya, pokoknya sudah ada di sana ya. Bapak Ibu di dalam buku panduan lokakarya itu, tinggal Ctrl C Ctrl V memindahkan ke sini, lalu tinggal mengganti PGP Pendidikan Guru Penggerak angkatan 11 ya, dan seterusnya ya. Kita sesuaikan dengan angkatan yang kita ajar dan kota atau wilayah mana, daerah mana, kabupaten mana ya. Seperti itu. Sasarannya ya. Nah, ini sasarannya adalah ini juga 15 CGP angkatan 11 Kota Jambi. Kemudian CGP itu didampingi oleh kepala sekolahnya ya. Nah, seperti itu. Kemudian pengawas kalau hadir dan juga perwakilan Dinas Pendidikan kota atau provinsi. Nah, ini pelaksanaan ya. Pelaksanaan lokakarya bla 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 Kota Jambi diselenggarakan secara tatap muka luring nih. Lokasinya kita tulis ya, di SMP Safrus 2 Kota Jambi pada tanggal 22 Juni 2024. Pukul berapa? Kita datang pukul 7.30 dan selesai pukul sekian ya. Ini semua urutan komponennya sudah ada em, di ini ya, di template yang ada di LMS ya. LMS khususnya menu pengajar praktik, di sana ada lokakarya, penilaian lokakarya, kita klik lokakarya orientasi, kemudian muncul seperti ini, kita bisa unduh ya. Lalu pihak terkait yang terkait dengan pelaksanaan lokakarya orientasi CGP angkatan 11 Kota Jambi itu siapa saja, kita tuliskan ya, mulai dari PTP ahli muda, uh, bla bla bla, BGP Provinsi Jambi, yang terlibat dari BGP-nya siapa saja, pejabatnya. Kemudian di sini ya ada yang hadir saat itu, ada GTK SMA Dinpro, kemudian ada kepala dinas ya, kepala dinas pendidikan Kota Jambi, kemudian kepala sekolah sendiri dari SMP 102 Kota Jambi yang menyediakan tempat karena kami menyewa tempat di sana. Kemudian ke pengawas sekolah ada hadir ya, SD, SMP, SMA, pengawas dari CGP, sekolah CGP tersebut. Kemudian ada kepala sekolah dari SD, SMP, SMA yang terkait dengan CGP tersebut. Nah, pengajar praktiknya ya pengajar praktiknya itu gabungan ya, ada dari angkatan 11, dari CGP sendiri, ada dari umum, reguler, ada angkatan 9, bahkan dari angkatan 8 kita tuliskan seperti itu. Lalu CGP-nya ya, calon guru penggeraknya itu angkatan 11 ya. Seperti itu Bapak Ibu guru hebat. Lanjut pada bagian deskripsi pelaksanaan pendampingan. Nah ya, difasilitasi oleh pengajar praktik ditulis. Kebetulan kelasnya Bu Eli itu ada Bu Elizabeth, Bu Ereka, Ibu Nur Laila ya. Nah, saraprasnya apa? Kita deskripsikan. Di sini Bu Eli mendeskripsikan saraprasnya ya. Kegiatan lokakarya bla bla bla. Bapak Ibu guru hebat bisa apa, melihat seperti ini contohnya dan seterusnya ya. Nanti filenya Bu Eli sampaikan linknya di bagian bawah ya. Kemudian gedung aula berkapasitas dan seterusnya, area parkir luas. Ini bagian-bagian yang penting ya untuk memilih tempat dilaksanakannya lokakarya orientasi. Karena orientasi ini kan ada pembukaan sehingga diperlukan aula yang kapasitasnya bisa memuat 200 sampai 300 orang. Lalu yang jelas area parkir perlu luas ya. Lalu toilet memadai. Kemudian ada 6 buah ruang kelas karena kita punya 6 kelas ya. Butuh 6 kelas, satu kelas itu 3 PP ya. Nah, ukurannya juga standar. Di sana kebetulan lengkap nih fasilitasnya nih Bapak Ibu, ada pencahayaan listrik memadai, fasilitas dalam ruang kelas papan tulis, whiteboard, infocus, komputer, VC terkoneksi WiFi ya. Kemudian sound system pengeras suara ya. Lalu UKS sebagai ruang sholat tersedia, toilet dekat ruang kelas juga tersedia memadai dan seterusnya yang perlu Bapak Ibu sampaikan di sini sehingga em,
hal-hal ini bisa dibaca oleh panitia di BGP sehingga bisa merekomendasikan tempat ini, sekolah ini ya, untuk kegiatan yang akan datang atau kegiatan sejenis ya. Tujuannya seperti itu dan juga untuk laporan pertanggungjawaban ya. Nah, sekarang deskripsi rundown kegiatan lokakarya ini Bu Eli tulis detail ya karena ingin menyampaikan secara fakta ya. Kita mulai waktu itu sampai dicatetin ya. 8:31 durasi waktu tertera pada Juknis itu 45 menit ya meskipun biasanya em, biasanya kalau, pada pelaksananya ya ada molor-molor sedikit, tapi nggak apa-apa ya, kita tulis, apa adanya di sini ya. Nah, aktivitas pembukaannya dituliskan di sini ya. Petugasnya siapa, lalu fotonya ya, keterangan ini fotonya, ini sebagai bukti pelaksanaan kegiatan ya. Di sini boleh tuliskan misalnya Bapak Perwakilan BGP Provinsi Jambi dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya ya. Kemudian di sana petugasnya MC Bu Yulia sebagai PP yang memberikan kata pengantar dan membuka dengan pantun ya seperti itu. Nah, lalu di sini hadirin menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars Guru Penggerak dirigennya Ibu Nuraida ya. Lalu kata sambutan oleh kabitnya dan seterusnya ya. Lalu oleh doa bersama oleh Bapak Nusrial, PP juga dan seterusnya. Foto bersama pejabat, kemudian ada snack sebentar, sejenak dan pada 9:32 ini berlangsung lebih dari 40 menit ya, sekitar 61 menit misalnya seperti itu ya. Lalu kita waktu itu masuknya di 9:32 CGP bersama dengan PP-nya masing-masing ya, satu kelas 3 PP, jadi ada 15 CGP di sana, didampingin kepala sekolah ya, kepala sekolah CGP. Nah, kepala sekolah CGP ini kan kepala sekolahnya misalnya memiliki 3 CGP dengan ruang kelas yang berbeda. Jadi kita bisa memberikan kelonggaran bahwa kepala sekolah itu nanti pindah-pindah ya. Misalnya di jam pertama mau ke CGP A, ya masuk ke kelas A seperti itu. Nanti di jam keberapa kepala sekolahnya itu bisa pindah gitu ke kelas B yang di sana ada juga CGP dari ya dari gurunya, dari guru yang menjadi CGP yang lainnya seperti itu ya. Jadi di dalam kelas itu pada lokakarya orientasi itu ada PP, ada CGP bersama dengan kepala sekolahnya ya. Nah, ini sudah Bu Eli deskripsikan di sini ya. Nah, kemudian aktivitasnya itu ini mengikuti rundown-nya, jadwalnya, schedule-nya itu mengikuti yang namanya ada semua di buku panduan lokakarya orientasi ya. Jadi saran Bu Eli adalah pengajar praktik ini perlu ngeprint ya. Mengapa? Kalau ngeprint itu mengeprint itu enak ya, kita bisa coret-coret di sana ya, kita bisa lebih bebas melihat daripada kita melihat handphone, nge-scroll-scroll itu kan lebih banyak waktu ya. Nah, lebih baik sebelum lokakarya Bapak Ibu guru hebat yang menjadi berperan sebagai PP itu mengeprint buku lokakarya orientasinya ya. Nah, di sana mulai dari 9:55 karena kita menunggu ATK dulu nih Bapak Ibu guru hebat ya. Games perkenalan diri, penjelasan permainan, ini sudah semua sudah ada. Jadi urutannya, rundown-nya, sistematika aktivitasnya itu sudah tertulis semua. Kita tinggal menuliskan di sini ya, termasuk durasinya ya. Nah, kita tinggal tuliskan di sini petugasnya ya. Ini dilaksanakan oleh Ibu Reka Susanti ya. Berapa menit, 30 menit. Lalu dilanjutkan, ini sudah urut nih Bapak Ibu guru hebat. Kesepakatan kelas, membangun kesepakatan kelas, gimana caranya menggunakan ATK apa, itu semua sudah ada dan ATK ini disiapkan oleh BGP ya. Ini dibawakan oleh teman Bu Eli juga. Ini gambarnya ini ya, maksudnya fotonya ini. Jadi setiap sesi, setiap kegiatan, setiap tahapan itu Bapak Ibu guru hebat yang menjadi PP itu perlu foto ya harus rajin mendokumentasikan. Jangan sampai setelah kegiatan bingung ya tidak terdokumentasikan sehingga bingung mencari dari di mana ini foto-fotonya seperti itu ya. Nah, ini berlangsung 15 menit, kemudian dilanjutkan 30 menit harapan dan kekhawatiran ya. Kemudian identifikasi strategi sebagai solusi mengatasi kekhawatiran ya. Ini juga dibawakan oleh PP yang sama, ini sebagai bukti produknya ya pada saat aktivitas tersebut.
Nah, baik kita lanjutkan di sini terus seperti itu 60 menit ya sebelum coffee break ini perjalanan CGP, pengantar PGP, perjalanan CGP, membuat kesepakatan guru dan KEPS ini ada LK-nya ya. Untuk LK ini bisa dua model ya. Misalnya Bapak Ibu guru hebat di sana kesulitan WiFi, maka kita bisa membagi printout-nya. Jadi LK1 itu juga sudah tersedia di buku panduan ya di file yang bisa diunduh pada LMS PMM-nya. Nah, di sana kita sudah yang ngeprint waktu itu BGP sudah di-print dan dibagikan kepada kita ya. Dan kita bagikan kepada CGP-nya. Jadi bisa lewat print out, jadi mengisi langsung, menulis dengan pena, atau bisa menulis dengan WiFi ya. Artinya menulis secara digital ya, menulis di Word-nya seperti atau di PDF-nya. Jadi yang mana yang lebih lebih nyaman Bapak Ibu guru hebat bisa menggunakan LK-nya ya. Seperti itu, ini berlangsung 60 menit, kemudian 15 menit coffee break. Jadi ada snack time ya, snack time, coffee time yang juga semuanya sudah disiapkan oleh BGP-nya ya. Kemudian masuk lagi di 120 menit, ini posisi diri, ini sebetulnya ini bagian yang apa namanya, kalau menurut Bu Eli ini posisi diri atau membahas 4 kompetensi yang perlu dimiliki oleh CGP ya, menurut Perdirjen 6565 yang dibarui dari Perdirjen apa 2525 ya. Nah, seperti itu ini Bu Eli bawakan ya. Ini semacam core subjeknya ya di sini. Identifikasi posisi diri ini kita bagikan LK2. Kemudian mengevaluasi kompetensi guru apa yang sudah kita miliki. Ada skalanya berapa ya? Kita sudah memiliki, sudah menjalankan, sudah konsisten atau belum, ya. Seperti itu di LK3 ya. Kemudian membuat rencana pengembangan. Nah, ini ada di LK4. Nah, ini modelnya biasanya di sana dituliskan di buku panduan lokakarya orientasinya bahwa CGP-nya itu berpasangan ya. Kemudian maju ini ya, maju berdua-berdua, kemudian saling bercerita. Tapi fleksibel juga Bapak Ibu guru hebat bisa memiliki model tersendiri yang menarik. Yang penting CGP ini mengeksplorasi gitu ya. Setelah memahami mengidentifikasi posisi dirinya pada kompetensi CGP itu mana yang perlu digali ya, mana yang sudah dimiliki, mana yang kurang, dan yang kurang itu perlu diupayakan nah ya yang sudah dimiliki digali lebih dalam sehingga memiliki rencana pengembangan kompetensi CGP. 4 kompetensi CGP ya itu bisa dipelajari pada LMS-nya. Nah, artinya selesai pendidikan guru penggerak ini maka kompetensi CGP tadi sudah muncul ya misalnya yang mau menekankan pada memiliki kepemimpinan pembelajaran yang lebih maksimal seperti itu, merancang pembelajaran yang berpusat pada peserta didik dan lain sebagainya ya. Ini berlangsung selama 120 menit, 60 menit kali 2 ya. Seperti itu baru isoma di sini 60 menit ya. Dan perlu diingatkan Bapak Ibu guru hebat bahwa pelaksanaan dari ini ya kegiatan ini harus kompak ya antar kelas ya di antar PP. Jadi sebelumnya itu harus perlu diadakan rapat koordinasi ya PP. Ya, waktu itu kami beberapa kali rapat ya. Nah, supaya masuknya sama ya. Setiap sesi-sesi ini juga sama. Jadi seperti sekolah begitu ya. Sama jangan ada yang duluan, ada yang ketinggalan seperti itu ya. Diharapkan kompak ya. Seperti itu. Nah, di sini 20 menit saja. Ini pengenalan portofolio digital ya setelah Isoma ya. Ini masuk lagi di sesi siang. Nah, di sana ada Google Site. Jadi ini memperkenalkan bagaimana CGP ini bisa menggunakan platform digital ya. Contohnya di sana yang disajikan adalah Google Site untuk membuat portofolio. Ya, ini mengapa cuma sedikit karena ini nanti tugas-tugas ini bisa dilanjutkan di rumah. Oh ya, Bu Eli mau memberitahu bahwa penyelesaian LK1, LK2, 3, 4 ya, itu pada pelaksanaannya karena durasinya terbatas, maka tidak harus sampai selesai ya. Artinya bisa dilanjutkan nanti di LMS-nya karena ini nanti semua akan diunggah ya dan akan diberikan penilaian. Nah, seperti itu ya. Jadi di Lokakarya ini adalah kegiatan yang menekankan pada pembahasan materi, kemudian memperkenalkan ya membahas materi ini ya. Kemudian nanti akan diperdalam lagi di follow up gitu ya di pendampingan individunya ya.
Nah, kemudian 40 menit ini refleksi dan penutup ya. Refleksinya itu adalah ada pertanyaan di sana ya, belajar apa saja hari itu, manfaatnya bagaimana. Nah, kebetulan saat itu kami memberikan refleksi dengan cara wawancara langsung ya, langsung direkam dan itu Bu Eli sudah dokumentasikan pada videonya ada di sini ya Bapak Ibu guru hebat bisa ngeklik ini ya. Nah, video refleksi dapat diakses pada link berikut ya. Jadi refleksinya dalam bentuk wawancara langsung CGP-nya bercerita manfaatnya apa saja ya. Nah, setelah itu baru foto bersama ya. Jadi sekali lagi Bapak Ibu guru hebat, waktu itu kami selesai di 16:10 ini totalnya 360 CP ya, 360 CP termasuk pembukaan tadi ya. Nah, jadi sekali lagi Bapak Ibu guru hebat, komponen sistematika kegiatan sesi-sesi ini semua sudah ada disiapkan termasuk durasinya ada di buku Lokaka Panduan Juknis Lokakarya Orientasi ya Bapak Ibu guru hebat tinggal mengikuti di sana ya. Seperti itu. Nah ini Bu Eli memberikan catatan ya. Ini videonya seperti ini. Ya kalau punya waktu, punya kesempatan ya Bapak Ibu guru hebat bisa membuat videonya sebagai jejak digitalnya yang tentu kalau link ini diklik maka itu sangat memberi bantuan ya kepada mungkin Bapak Ibu guru hebat yang ingin melihat gimana sih kegiatan lokakarya pendidikan guru penggerak tersebut. Nah, sekarang evaluasi yang dilakukan pada pelaksanaan. Nah, ini misalnya kita kemukakan permasalahan yang muncul ya, permasalahan umumnya apa, waktu mulai pembukaan mungkin tidak sesuai. Sementara pelaksanaannya dimulai pada pukul 8.32 ya, harusnya pukul 8 dan seterusnya ya. Lalu durasi aktivitas pembukaan yang seharusnya menurut Juknis adalah 45 menit ya karena mundur tadi ya, maka berlangsung lebih dari 45 menit tapi ya itu selama 60 menit ya, tidak terlalu molor ya. Oleh karena itu, aktivitas CKP dalam kelas mundur dan dari jadwal yang sudah disepakati dan seterusnya ya. Lalu misalnya secara teknis juga perlu kita sampaikan, misalnya ATK-nya pas mengantar ATK-nya itu lama ya sehingga pada sesi pertama yang harusnya pada saat sesi games perkenalan diri itu kita sudah menggunakan ATK itu ya. Makanya karena lama jadi sempat mundur sedikit, ada jeda waktu yang mungkin jeda waktu ini bisa diambil alih oleh PP yang lain ya, misalnya mau diisi apa secara singkat. Nah, seperti itu perlu antisipasi seperti itu ya. Nah, kemudian misalnya disampaikan ada CGP yang tidak hadir karena mungkin sakit, izin keluar kota, izin dinas, dan seterusnya ya. Pengajar praktik, oh ya waktu itu disampaikan misalnya terdistraksi perhatiannya saat harus membagi snack makan siang atau snack atau makan siang dan seterusnya. Apa saja yang merasa kendala apa ya perlu disampaikan di sana ya supaya lebih ada perbaikan bagi panitia ya, penyelenggara ya, panitia penyelenggaranya itu adalah BGP ya. Nah, lalu sampaikan juga rekomendasi dan saran dari pengajar praktiknya ya. Koordinasi antara BGBBP dan pihak sekolah yang meminjamkan tempat aula atau kelas terkait ketersediaan fasilitas dan seterusnya ya disampaikan. Terus pelaksanaan pembukaan, rekomendasinya bagaimana supaya lebih lancar dan on time ya. Lalu ATK-nya bagaimana ya. Kemudian bagaimana pendistribusian snack atau makan siang dan seterusnya supaya PP ini memang fokusnya hanya lebih fokus mengajar, tidak terdistraksi atau seperti apa ya. Dan di bagian terakhir itu adalah penutup ya, laporan pelaksanaan bla 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 ini diharapkan menjadi bahan informasi dan seterusnya. Ini semua redaksi kalimatnya sudah ada di buku panduan lokakarya orientasi ya. Seperti itu Bapak Ibu guru hebat. Nah, lampiran ini ada produk lokakarya orientasi yang diharapkan apa ya tentunya ada LK1-nya ya kita bisa memilih dari ini contoh saja ya Bapak Ibu guru hebat contoh memilih dari satu CGP atau mau masukkan semua CGP bisa ya ada LK1, LK2, LK3, LK4 asalkan pada saat diunggah ini tidak melebihi sekian mega ya. Artinya pada saat diunggah ke LMS itu tidak hang ya karena kelebihan sekian mega. Jadi Bapak Ibu guru hebat perlu mengatur ini ya berapa file gambar yang diinsert di sini.
Lalu ini lembar evaluasi diri guru penggerak ini untuk LK3-nya. Ini dari mana dapat ini ya? Ini dapatnya ya dari CGP-nya ya, dari LMS CGP-nya. Atau Bapak Ibu guru hebat bisa meminta mereka mengirimkan filenya dan Bapak Ibu guru pengajar praktiknya bisa men-screenshot-nya ya. Seperti itu. Ini juga LK5. Oh ya, di LK5 ini evaluasi lokakarya orientasi CGP ya. Jadi CGP itu menilai ya bagaimana sih pelaksanaan dari pengajar praktik yang mengajar pada saat lokakarya itu seperti apa? Ada pertanyaan-pertanyaan di sini ya. Misalnya ya konten lokakarya ya bagaimana, pendampingannya bagaimana ya. Kemudian komentar terhadap keseluruhan pendamping praktiknya ya, fasilitasnya bagaimana ya. Kemudian komentar terhadap fasilitasi dan lingkungan lokakarya. Misalnya secara umum masih sound system perlu diperhatikan ya karena waktu itu sempat macet sedikit. Nah, misalnya seperti itu ya. Intinya kita memberikan saran yang konstruktif, yang membangun ya. Seperti itu. Kemudian lampiran 2 ini scan hasil daftar hadir. Nah, ini penting ya. Pada saat sudah selesai itu ada absensi atau saat berjalan lokakaryanya itu ada absensi. Lalu ini yang sudah ditandatangani oleh pejabat BGP-nya itu yang Bapak Ibu guru hebat perlu scan atau foto yang jelas ya, karena ini akan dilampirkan di sini sebagai lampiran 2 ya. Nah, ini sampaikan di sana. Kemudian ini foto kegiatan ya, ini sama dengan yang di atas ya. Nah, ini Bu Eli buat saja per sesi dan ada foto-foto di sini supaya detail dan tahu urutannya. Nah, ya. Lain kali, next, memang Bapak Ibu guru hebat perlu untuk rajin mendokumentasikan ya, curi-curi waktu untuk mendokumentasikan. Jadi setiap sesi itu ada dokumennya. Ini harus gerak cepat di sana ya, seperti itu. Kadang-kadang mungkin kalau misalnya satu kelas PP-nya 2, maka kita tetap perlu strategi waktu yang smart ya, mengatur waktunya supaya tetap punya kesempatan untuk cepret-cepret seperti itu ya Bapak Ibu guru hebat. Nah, selama pelaksanaan lokakarya itu beberapa kali ada panitia BGP yang masuk, itu menilai kita juga ya. Jadi Bapak Ibu guru hebat harus memberikan melaksanakan praktik mengajar pada lokakarya ini di kelas itu dengan maksimal ya, seperti itu. Nah, lalu yang terakhir ini adalah lampiran ya. Lampiran-lampiran ini juga sudah ada di sana ya, di buku petunjuknya. Apa saja yang harus dilampirkan itu sudah ada juga. Scan dokumen pendukung lain, misalnya surat keterangan tidak hadir ya. Ini Bu Eli scan mulai dari surat tugas, dari Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kota ya. Dan seterusnya, PGP-nya, PP-nya, dan seterusnya. Ini kita sampaikan di sana, termasuk ya kalau misalnya ada CGP yang tidak hadir, maka CGP itu memberikan surat keterangan mengapa tidak hadir. Apakah kalau sakit ya ada surat dokter, kalau tidak ada urusan keluarga ya surat yang menyatakan bahwa ada keperluan, sehingga izin misalnya ini keluar kota, atau surat dinas ya. Sedang dinas yang lain yang urgen gitu, tentu ada surat SK-nya, undangannya dan seterusnya ya. Seperti itu Bapak Ibu guru hebat kiranya dapat ini berapa 23 lembar ini sekian mega ya waktu Bu Eli unggah ke LMS laporan itu masih bisa ya. Nah, seperti itu padahal cukup banyak gambar cuma gambarnya kita perkecil ya. Nah, Bapak Ibu guru hebat kiranya mendapatkan gambaran bagaimana membuat laporan lokakarya orientasi yang ibaratnya ya kita usahakan laporannya lengkap dan memenuhi kriteria file-file apa saja, komponen apa saja yang perlu ditulis di sana ya. Terima kasih sudah menonton video ini Bapak Ibu guru hebat. Semangat ya. Tergerak, bergerak dan menggerakkan ya. Semoga dunia pendidikan kita lebih maju dan lebih maju lagi. Terima kasih. Tuhan memberkati. Amin.